Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita terus diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam masa COVID-19 ini ya. Baik, teman-teman yang baru masuk di kelas 11, selamat kalian sudah naik kelas dan ini menjadi modal dasar kalian untuk bisa belajar eh, mata pelajaran yang baru yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Dan produk kreatif dan kewirausahaan ini adalah masuk di mata pelajaran C3 ya. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai produk kreatif dan kewirausahaan, ada baiknya dulu kita lihat kenapa sih kalian memilih SMK bukannya SMA. Tentu ini harus menjadi dasar bahwa kalian bisa tetap eksis untuk bisa belajar di SMK. Dan kelebihan dari SMK adalah kalau di SMA kita lihat di sini bisa melamar polisi atau TNI. Sama, kita SMK juga bisa untuk bisa melamar ke instansi pemerintah ataupun instansi lainnya. Termasuk untuk CPNS tahun 2021 juga beberapa BUMN ataupun instansi pemerintah membuka lamaran untuk calon pegawai negeri sipil ya, termasuk di Kemenhumham dan lain sebagainya. Jadi SMK bisa untuk melamar di instansi pemerintah juga bekerja di dunia usaha ataupun dunia industri. Yang kedua adalah kalian lulusan SMK nantinya bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi ataupun perguruan swasta ya. Itu juga sama untuk lulusan SMA. Nah, sedangkan khusus untuk lulusan SMK ini selain bisa bekerja mandiri karena mempunyai kompetensi keahlian, kalau di sini untuk kompetensi kalian ada otomatisasi tenaga tata kelola perkantoran, maaf, kalian dibekali dengan kompetensi yang ada. Contoh bagaimana mengelola kearsipan, korespondensi gitu, terus bagaimana humas dan keprotokolan, bagaimana mengenai tata kelola keuangan, bagaimana tata kelola kepegawaian dan lain sebagainya. Nah, itu untuk OTKP. Nah, tentu ini akan berbeda dengan program keahlian lainnya. Tapi yang paling jelas adalah karena kalian bisa dibekali oleh kompetensi yang ada sesuai program keahlian kalian, tentu kalian sudah siap untuk bekerja. Makanya kenapa dunia usaha dan industri membutuhkan lulusan SMK ya. Tentu kompetensinya harus dipertajam. Nah, yang berikutnya adalah life skill ya. Bagaimana keahlian hidup juga dibekali, termasuk bagaimana di produk kreatif dan kewirausahaan ini kalian dibekali untuk bagaimana berwirausaha gitu ya. Jadi kalau kalian tidak bisa melamar ke polisi atau TNI, tidak bisa bekerja di dunia industri dan usaha, atau tidak bisa melanjutkan studi baik ke perguruan tinggi ataupun swasta, kalian bisa membuka wirausaha. Jadi itulah kelebihan SMK dan ini mudah-mudahan akan memperkuat dasar kalian kenapa memilih SMK. Baik, yang berikutnya adalah bahwa sekarang ini, kondisi sekarang kita sudah dihadapkan pada industri 4.0. Bahkan beberapa negara sudah melaksanakan industri 4.5 ya. Kalau sekarang masih di industri 4.0 atau industri 4.0. Nah, jadi apa sih perbedaannya? Nah, industri 4.0 ini tentu kalian bisa lihat sekarang bahwa kita bukan bersaing dengan teman atau manusia saja, tapi sudah berhadapan dengan sistem gitu ya, sistem gitu ya. Jadi contoh kalau dulu ada ojek yang namanya ojek pangkalan gitu, tapi sekarang sudah ada Grab dengan sistem ya gitu. Nah, kalau di industri 140 ini adalah mekanisasi tenaga uap dan air. Jadi kalau dulu untuk industri setelah diketemukannya tenaga uap ataupun eh, tenaga uap dan air, makanya berkembanglah produksi-produksi atau industri-industri yang mencetak di industri 2 ini atau industri 240 ini adalah produksi massal dan listrik. Jadi dengan adanya ditemukannya tenaga uap, jadi dan terus ditemukannya listrik sehingga eh, industri itu melakukan produksi massal gitu ya. Itu untuk industri 2.
ya. Nah, terus di industri 3, 4 atau industri 3.0 ini sistem elektronik dan teknologi informasi secara otomatisasi ini sudah terbentuk ya. Jadi inilah perkembangan industri dari mulai industri 1.0, industri 2.0, industri 3.0 dan kita sekarang berada di industri 4.0 atau 4.0 ya. Di mana di sini adalah sistem fisik cyber sudah berupa sistem. Semuanya sudah cyber, sudah digital gitu ya. Nah, kita bisa lihat sekarang di Play Store HP kalian semuanya serba Android, sudah banyak aplikasi-aplikasi baik mau itu jualan online ataupun bahkan pinjaman online dan sebagainya, semua sudah integrasi di Android gitu ya, sudah secara sistem yang cyber atau lebih canggih dari 3 industri sebelumnya. Itu sebagai pembukaan bahwa saat ini kita memasuki industri 4.0. Nah, tentu nanti pada pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kita juga harus didasari kepada cyber physics system ya. Bagaimana kita bisa melakukan pemasaran secara online gitu ya. Baik dengan membuat website ataupun toko online dan lain sebagainya ya, dengan di beberapa media ini tentu juga bisa menunjang bahwa kita bisa masuk di industri 4.0. Baik, yang materi pertama untuk kelas 11 ini adalah kita menganalisis faktor keberhasilan wirausaha. Jadi sebelum kita mengenal wirausaha ya dan kegunaannya gitu, kita analisis dulu keberhasilan para pewirausaha gitu ya. Jadi kita tidak hanya menentukan wirausaha itu membuat apa atau kita produksi apa gitu, tapi kita analisis dulu ya, dan kita bisa mencontoh wirausahawan sukses gitu, supaya ini menjadi motivasi untuk kita bahwa kita juga bisa minimal mendekati ataupun bisa melaksanakan atau melakukan apa yang sudah dilakukan pewirausahawan sukses itu. Ya, jadi menganalisis faktor keberhasilan wirausaha, mental kewirausahaan yaitu dapat membaca situasi. Jadi kita harus mempunyai mental dulu, ya. Kalau mohon maaf, kalau mentalnya mental tempe atau ya bukan mental kewirausahaan, tentu kalau misalkan diterpa sedikit masalah saja pasti dia akan goyang. Tapi bagaimana kita bisa membentuk mental kewirausahaan ini sangat perlu. Karena sebelum kita melangkah lebih jauh kepada pembahasan mengenai kewirausahaan, tapi kita juga harus tahu dulu mentalnya ya, jiwanya ya. Jadi kita harus punya jiwa ataupun mental kewirausahaan. Gitu, orang yang mempunyai mental gitu ya. Yaitu dapat membaca situasi ya, jadi keadaan. Contoh sekarang kalau dalam Covid pandemi 19, kalau memang ada usaha-usaha yang lesu, ini juga bisa dipahami. Tapi dengan bisa membaca situasi, kita juga misalkan bisa membuat varian produk yang lain. Contoh misalkan masker atau hand sanitizer ataupun hal-hal yang dibutuhkan untuk bagaimana bisa mengatasi pandemi COVID-19. Atau kita juga perusahaan kita walaupun tetap eksis di perusahaan itu, tapi kita coba berempati kepada masyarakat ya, dengan cara memberikan masker gratis atau apapun, sehingga masyarakat merasa oh perusahaan kita memang mempunyai empati terhadap keadaan yang ada. Terus berpikir keras ya, tentu seorang wirausahawan tidak tidak akan berpikir lunak, keras terus. Artinya keras di sini tiap hari itu berpikir bagaimana produknya bisa diserap pasar dan lain sebagainya ya. Terus tidak berbohong ya. Nah, ini juga perlu ya, tidak berbohong, bagaimana tidak menjual produk yang mohon maaf bodong ataupun kualitasnya jelek ataupun tidak sesuai dengan iklan yang dia tayangkan gitu. Nah, itu tidak boleh. Nah, terus pola hidup tidak berlebihan atau sesuai kebutuhan ya. Jadi pola hidupnya sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan ya. Terus tidak boros, selalu menepati janji, jujur gitu. Bagaimana ini menjadi dasar mental seorang wirausaha, disiplin ya. Ini juga perlu.
Selama ini kita banyak belajar disiplin di sekolah. Nah, ini juga seorang wirausahawan tentu juga harus punya disiplin. Terus mandiri, realistis. Realistis ini ya berpikir secara nyata gitu ya, tidak berdasarkan katanya gitu ya, tidak berdasarkan kata orang ataupun apalagi kelenak-kelenik gitu ya. Nah, seorang wirausahawan itu pasti realistis berdasarkan data atau fakta yang ada dan kenyataan yang ada di lapangan. Berikutnya adalah percaya diri untuk prestasi. Jadi kerja itu ada kerja prestasi, ada kerja ikhlas, kerja tuntas gitu, kerja mawas gitu ya. Nah, itu beberapa contoh percaya diri untuk kerja prestasi ya. Jadi kerjanya itu benar-benar menunjukkan kemajuan. Terus menjauhkan berpikiran untuk menipu dan selalu membantu orang lain. Gitu ya. Jadi itu adalah mental pewirausaha yang kalian harus miliki sebelum kalian menjadi pewirausaha. Oke, yang berikutnya adalah ciri-ciri wirausaha sukses ya. Nah, ini kalian juga harus bisa mengetahui ciri-ciri dari wirausahawan sukses ya. Kalau kalian misalkan apa sih ciri-ciri dari pohon ketimun gitu ya. Misalkan nah kita harus tahu ya bisa saja ada wirausaha yang dalam jangka waktu pendek dia tidak sukses gitu ya. Ini sukses dan tidaknya tentu dibuktikan dengan waktu dan juga apa namanya kesinambungan perusahaannya ya. Apakah bisa bertahan dalam jangka panjang gitu ya. Ini tentu bisa kita lihat dari track record dari perusahaan yang dia kelola gitu ya. Nah, ciri-ciri wirausaha sukses di sini adalah yang pertama mempunyai misi yang spesifik dan deskriptif ya. Artinya misinya itu, tujuannya itu jelas gitu ya, tidak kabur. Jadi mengarah kepada satu tujuan dan itu tidak apa namanya abstrak ya, tapi ter tergambarkan gitu secara sketsa gitu bisa terlihat bahwa oh misi saya misalkan untuk membuat produk yang dari bahan limbah gitu tapi bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Nah, itu salah satu contoh misi yang spesifik. Jadi misinya adalah membuat barang limbah menjadi produk kreatif. Itu salah satu contoh ya. Jadi tidak berbentuk abstrak yang dapat membangkitkan aspirasi dan ambisi agar berusaha berkesinambungan. Jadi tidak hanya dalam jangka pendek usaha yang dirintisnya itu, tapi bisa berkesinambungan dalam jangka waktu panjang. Yang kedua, wirausaha yang berhasil juga memperhatikan dan menjalankan. Yang pertama, menghilangkan birokrasi yang menghambat usaha. Ya, kita bisa tahu bahwa aturan-aturan sekarang, kalau dulu membuat contoh misalkan tanda daftar perusahaan, ataupun misalkan membuat NPWP atau nomor pokok wajib pajak gitu dan hal-hal prinsip lainnya untuk mempunyai satu perusahaan dulu birokrasinya sangat lama sekali. Tapi alhamdulillah sekarang dengan apa namanya era reformasi birokrasi itu bisa dikurangi gitu termasuk juga kita birokrasi ketika kita berproduksi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah selalu bertindak mengurangi kebosanan ya. Semuanya pasti ada pada titik jenuh ataupun bosan. Nah, bagaimana seorang wira sukses ini bisa mengurangi kebosanan ya. Kalau mungkin dalam produksi kita ada kebosanan, kita juga bisa melakukan inovasi ataupun terobosan-terobosan baru gitu. Itu juga salah satu contoh pelaksanaannya. Yang berikutnya adalah pelaksanaan kerja cepat dan sederhana ya. Jadi kalau memang proses kerja itu bisa cepat, kenapa harus diperlambat gitu. Makanya ada perusahaan-perusahaan yang memberikan reward untuk karyawannya yang bisa melakukan pekerjaan cepat. Kalau memang tadinya 10 menit terus bisa diproduksi satu unit itu misalkan 5 menit, kenapa enggak? Sehingga dalam waktu kerja yang misalkan satu hari adalah 7 jam kerja, tentu ini akan menambah jumlah produktivitas dari hasil produksi kita. Jadi pelaksanaannya kerja cepat dan sederhana ya, tidak bertele-tele. Yang berikutnya adalah menghargai waktu. Tentu ada pepatah waktu adalah uang, betul, karena seorang pengusaha atau wirausaha itu tentu menghargai waktu.
Karena bagaimana waktu itu adalah uang, kalau disia-siakan tentu tidak menghasilkan uang gitu ya. Yang kelima adalah infrastruktur selalu dievaluasi dan diperbaiki. Contoh misalkan ada alat inventarisasi di perusahaan ataupun di lembaga tertentu. Nah, ini infrastrukturnya juga harus dievaluasi dan di-maintenance atau dirawat dengan baik. Kalau memang sudah rusak, ya harus diperbaiki gitu, harus cepat sehingga tidak menghambat proses produksi dan lain sebagainya. Yang keenam adalah memutuskan perbandingan sumber daya manusia orang pintar tak lebih dari 1% dari jumlah karyawan. Ya, jadi rata-rata sekarang lulusan SMK ya selain kompeten gitu, ya sebenarnya perusahaan tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang yang kompeten tapi tidak macam-macam. Artinya ya mau untuk bekerja dengan baik tanpa menimbulkan permasalahan yang ada. Jadi percuma juga kalau perusahaan punya orang pintar tapi juga susah untuk dikendalikan gitu contohnya. Jadi seorang wirausaha sukses juga bisa mempunyai perbandingan ya antara orang pintar dengan orang di bawah rata-rata di bawahnya gitu. Jadi prosentasenya dia bisa lakukan gitu ya. Yang nomor 7 adalah berpikir dan berusaha agar usahanya berkesinambungan, tidak berpikir hit and run ya. Jadi jelas. Jadi kalau wirausaha sukses itu dilihat dari perusahaannya ataupun usahanya itu dalam jangka panjang nggak percuma juga kalau kita bisa buka usaha tapi hanya dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun itu sudah bangkrut dan bahkan lebih kepada misalkan hit and run pukul dan lari. Nah itu tidak jelas ya. Jadi seorang wira sukses adalah usahanya berjalan secara berkesinambungan ya. Yang kedelapan adalah berterus terang, keterbukaan di dalam segala hal. Ini perlu transparansi menjadi kekuatan ya, baik itu kekuatan perusahaan dan kelemahan perusahaan. Karena kita mengenal adanya analisis SWOT untuk produk. Nah, tentu analisis SWOT yaitu strength, weakness, terus opportunity dan threat untuk perusahaan juga kita harus tahu ya. Usaha kita juga harus kita bisa ketahui apa kekuatannya dan apa kelemahannya, apa peluangnya juga apa ancamannya. Itu juga seorang wirausaha sukses harus bisa melakukan itu. Yang kesembilan mempunyai diferensiasi mohon maaf dengan kompetitor. Artinya punya pembeda ya, different ya dengan kompetitor ataupun dengan wirausaha yang lain untuk produk yang sejenis gitu ya. Kalau kita misalkan membuat produk barang dari limbah terus ada kompetitor ya tentu sama juga gitu produknya dan bahannya juga dari limbah ataupun misalkan bahannya bukan dari limbah tapi produknya sama gitu. Itu namanya kompetitor ya. Jadi produk kita ini harus mempunyai pembeda gitu ya. Baik dari sisi kemasan, baik dari sisi harga, ataupun dari kualitas, ataupun dari ciri khas dan lain sebagainya, kita harus mempunyai pembeda gitu ya. Itu ciri-ciri wirausaha sukses ya. Ya, ada 9 dan seorang wirausaha sukses ini juga harus mempunyai mental ya. Kalau tadi lebih kepada tindakannya, tapi kalau ini lebih kepada mentalnya. Mental ini ada di dalam jiwa seorang wirausaha. Yang pertama adalah tidak pernah niat untuk menipu. Yang kedua, tepat waktu dalam membayar hutang, ya. Ada kejujuran gitu ya. Mentalnya, kalau mentalnya sudah nggak jujur pasti itu akan terus dilakukan. Tapi kalau jujur sudah ada di diri kita, tentu itu akan dilakukan untuk keseharian kita dalam jangka panjang juga akan biasa dilakukan gitu ya. Nah, ini pembayar hutang juga perlu karena bagaimanapun ini hubungannya dengan kepercayaan atau trust baik kepada perbankan ataupun kepada pihak ketiga lainnya supaya kepercayaan itu tetap tumbuh ya. Yang ketiga dapat mengelola masalah menjadi keuntungan. Jadi kalau seorang wirausaha sukses melihat masalah itu menjadi keuntungan ya. Contoh misalkan pada saat pandemi COVID-19 ini bisa nggak mengelola masalahnya menjadi sebuah keuntungan ya. Contoh misalkan pemasarannya sekarang karena PPKM gitu ya. Nah ini bisa nggak dinaikkan dengan mengelola masalah itu menjadi keuntungan ya. Dengan satu mekanisme atau skema tertentu tentu wirausaha sukses harus bisa mengelola masalah itu menjadi sebuah keuntungan.
Yang keempat, dapat dipercaya bila berjanji ya. Ini tentu karena kita sebagai wirausaha ada hubungannya dengan pihak ketiga atau pihak lainnya, tentu kita harus dipercaya sekali lagi ya. Yang kelima, dapat mengelola waktu. Bagaimana waktu produksi kita, pengiriman kita ke customer atau ke langganan, apakah tepat waktu atau tidak. Ini juga menjadi satu kemampuan khusus untuk seorang wirausaha dapat mengelola waktu ya. Yang keenam, memberikan sebagian keuntungan kepada orang lain yang berhak menerimanya ya. Nah, ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa sebagian dari rezeki yang kita miliki ada hak orang lain untuk menerimanya gitu ya. Gitu. Nah, ini juga harus dilaksanakan supaya keberadaan usaha kita itu memang menjadi manfaat untuk masyarakat sekitar ya. Jadi bukan hanya manfaat secara pribadi, tapi juga bisa bermanfaat untuk masyarakat kebanyakan. Yang ketujuh, bersikap bahwa wirausaha mempunyai derajat yang tinggi dibandingkan dengan profesi lainnya ya. Jadi kalaupun ada teman-teman SMK yang saya pengen bekerja di salah satu pabrik, ya silahkan gitu ya. Tapi seorang wirausaha sukses adalah bahwa dia mempunyai derajat yang lebih tinggi ya. Karena mungkin dari cara dia bekerja, waktunya bebas, tidak mau diatur-atur, ataupun dalam hal penghasilan lebih dari buruh pabrik misalkan ya. Itu salah satu mental juga. Saya orangnya nggak mau diatur, saya juga pengen penghasilan lebih dari buruh pabrik ya. Itu salah satu sikap atau mental wirausaha ya. Jadi itu bisa dikembangkan di kemudian hari ya. Yang kedelapan, memanfaatkan peluang dan mengantisipasi produk-produk atau jasa yang sedang tren ya. Nah, ini peluang ataupun dengan adanya beberapa fenomena alam ataupun kejadian-kejadian yang menimpa di masyarakat banyak kita gitu, ataupun ada produk-produk atau jasa yang sedang tren. Nah, ini juga menjadi peluang buat kita untuk bagaimana apakah kita bisa juga mengikuti tren yang ada supaya produk kita nggak monoton atau tertinggalan lah gitu ya, tidak melakukan research and development gitu ya, tidak ada pengembangan produk ya, pasti akan ketinggalan gitu ya. Yang kesembilan, mengantisipasi segala kemungkinan perubahan eksternal ya. Jadi seorang wirausaha sukses bisa mengantisipasi dalam jangka pendek, menengah, dan dalam jangka panjang gitu. Kira-kira apa saja ya? Contoh misalkan akan menghambat usahanya gitu ya, ataupun dari pesaing gitu. Kira-kira ada nggak yang mengancam usahanya gitu. Jadi seorang wirausaha sukses bisa mengantisipasi segala kemungkinan dari luar usahanya ya, apakah itu masalah keuangan ataupun masalah produk gitu, ataupun masalah harga ataupun hal lainnya yang secara eksternal mempengaruhi usahanya. Jadi itu adalah wirausaha yang berhasil memperhatikan dan menjalankan tindakan-tindakannya seperti itu, dan mentalnya tadi sudah kita bahas satu persatu ya. Ciri-ciri wirausaha sukses itu seperti itu. Yang berikutnya adalah, kalau tadi adalah tindakannya, nah terus yang kedua mentalnya, ini adalah perilakunya ya, kesehariannya atau tindak tanduknya itu benar nggak. Walaupun mentalnya sudah ada, tapi kalau perilakunya tidak menunjukkan seorang wira sukses, ya percuma juga gitu kan, karena itu hanya di mental saja tapi pelaksanaannya atau actuatingnya nggak ada gitu ya. Jadi ketika ada itu sudah menjadi mental, ya harus dilaksanakan gitu ya. Keberhasilan seorang wirausaha biasanya erat kaitannya dengan sikap dan perilaku sebagai berikut ya. Menepati janji tertulis maupun lisan ya, baik itu kontrak ataupun janji secara lisan, apalagi kontrak kerja sama gitu. Nah, tentu harus ditepati. Sekali lagi, itu menjadi dasar kepercayaan agar perusahaan kita bisa terus berjalan. Yang kedua, omongannya bisa dipercaya ya, tidak mencela-mencela ya. Besok ngomong A, hari ini ngomong B gitu ya. Tidak sesuai dengan apa yang dia omongkan sebelumnya. Yang ketiga, tidak pernah mau dikasihani dan diberi, karena mereka berpikiran tangan mereka akan lebih bagus ketika di atas gitu ya. Artinya mereka akan selalu memberi, nggak mau dikasihani.
ya. Itu perilaku seorang wirausaha sukses. Makanya teman-teman, kalau memang kalian ingin menjadi seorang wira sukses, jangan sampai minta dikasihani atau selalu diberi ya, baik oleh orang lain ataupun teman-temannya gitu ya. Karena itu menjadi satu perilaku apa namanya, bukan perilaku seorang wira sukses. Yang keempat adalah berusaha dengan kreatif dan inovatif ya. Nanti kita bahas secara rinci kreatif dan inovatif itu apa. Karena sesungguhnya di industri 4.0 sekali lagi kita sudah berhadapan dengan sistem, bukan hanya persaingan antar teman, persaingan antar perusahaan, tapi juga sudah persaingan dengan sistem. Makanya kita harus kreatif dan inovatif. Itu yang harus dilakukan. Apalagi sekarang persaingan sudah semakin ketatnya ya. Yang kelima adalah taat menjalankan agama yang dipeluknya. Ini juga penting ya. Jadi sekali lagi bahwa setiap usaha atau upaya yang kita lakukan tentu semua adalah ada pengendalinya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi jangan sampai kita beranggapan apa yang kita lakukan itu harus berhasil. Tapi tentu ada penentunya, yaitu Sang Halik ya. Jadi kita harus selalu dekat kepadanya, bahwa bekerja itu penting, tapi berdoa juga lebih penting ya. Jadi harus berusaha juga harus disertai dengan doa. Itu sebagai apa namanya, manifestasi dari kita sebagai umat yang beragama dan memeluk kepercayaan ataupun agama gitu ya. Jadi kita harus taat menjalankan agama yang dipeluknya. Itu adalah perilaku wirausaha sukses. Nah, ini yang akan kita bahas, pengertian kreatif gitu ya. Jadi kreatif itu apa sih gitu? Selama ini kan kita sering ya kamu harus kreatif gitu, tapi sebenarnya kreatif itu apa gitu. Nah, ini ada dua ahli yang mendeskripsikan atau mendefinisikan kreatif itu apa. Menurut Wolfok 1981 bahwa kreativitas adalah kemampuan individu untuk menghasilkan sesuatu atau hasil yang baru atau asli atau pemecahan suatu masalah gitu ya. Jadi orang yang kreatif itu bisa menciptakan sesuatu hasil yang baru gitu ya. Jadi walaupun memang meniru ataupun menjiplak karya orang, tapi dibuat satu apa namanya, eh, inovasi baru atau tambahan gitu ya. Jadi tidak menjiplak 100% tapi menambah kekurangan dari produk yang dia tiru itu. Kalau dalam apa, pengusaha sukses biasanya diberlakukan ATM, amati, tiru dan modifikasi gitu ya. Nah, itu namanya kreativitas ya. Atau kalaupun benar-benar hal yang baru dan asli gitu, bukan hasil contekan dan pemecah suatu masalah, itu namanya kreatif ya. Contoh Gojek, bagaimana sih dia bisa memecah beberapa orang yang bermasalah dengan kondisi kemacetan di Jakarta gitu ya. Nah, kalau naik mobil pribadi sudah macet gitu, naik angkutan umum yang dengan mobil gitu tetap juga macet. Nah, akhirnya bagaimana misalkan kalau membuat ojek yang walaupun di kondisi tertentu misalkan dimanapun dia bisa eh, memanggil ojek tersebut, tidak hanya harus ke pangkalan gitu ya. Dan itu alhamdulillah eh, ada di Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita ya, Bapak Nadiem Makarim, sebagai pemerakarsa untuk pemecah masalah dalam hal ojek online ya gitu ya. Yang kedua adalah Koni Semiawan 1987 menyatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan suatu produk baru dan direspon oleh calon pelanggannya. Betul ya, bahwa kalaupun produk itu baru dan hasil modifikasi, ada tambahan modifikasi, tapi kalau nggak direspon oleh calon pelanggannya buat apa juga gitu kan. Nah, ini tentu harus sekali lagi di pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ada yang namanya survei pasar gitu. Jadi kita tidak hanya melakukan inovasi saja, tapi juga harus melakukan survei pasar. Jadi produk apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Jadi percuma juga kita bisa membuat produk tapi tidak bisa diserap oleh pelanggan kan gitu ya. Jadi itu ada pengertian kreatif ya menurut eh, dua ahli, yaitu Volvo 1981 dan Koni Semiawan 1987.
Jadi bisa kita artikan bahwa wirausahawan kreatif adalah wirausahawan yang dapat menyusun produk, ya, yang bisa membuat produk, menyusun ya, baik dari pertama dari prototipenya, dari desain awalnya gitu. Nah, terus dikembangkan ataupun diaplikasikan dalam produksi massal gitu. Nah, nanti produksi massal akan kita pelajari di kelas 12, menyusun produk ya, atau apakah dia harus di assembling atau dirakit. Nah, bagaimana cara menyusun produknya itu atau merakit produknya itu. Nah, itu juga harus bisa dipelajari oleh seorang wirausahawan ya. Jadi bagaimana cara membuat produknya. Jadi kalau dalam wirausahaan itu yang kita sudah pelajari adalah 6M. Yang pertama adalah bagaimana atau tenaga kerjanya ya. M yang pertama, yang kedua M-nya adalah metode ya. Metode itu bagaimana cara kita bisa membuat produknya gitu ya. M yang ketiga adalah mesin ataupun mesin-mesinnya. Bagaimana kita punya nggak mesin-mesin untuk membuat produknya itu ya. Itu 6 sumber daya usaha. Yang pertama tenaga kerja, yang kedua adalah metode bagaimana cara membuatnya, yang kedua adalah mesin ya, mesin-mesinnya ataupun tenaga pengelola, mohon maaf, alat-alat produksinya. Yang berikutnya adalah material ataupun bahan bakunya ada nggak gitu ya. Ini juga harus kita ketahui oleh seorang wirausahawan nantinya. Yang kelima adalah bagaimana bisa melakukan money ataupun modal ya, karena jujur wirausahawan juga butuh modal ya, apakah dapat dari pihak perbankan atau non perbankan ya, tapi memang kita harus butuh modal seorang wirausahawan ya. Jadi M berikutnya adalah money dan M yang terakhir adalah marketing. Jadi kalau kita sudah bisa membuat produk, sudah bisa baik dengan mesin yang ada, dengan bahan baku yang ada, dengan modal yang ada, ya percuma juga kalau kita nggak bisa memasarkan gitu ya. Jadi wirausahawan yang dapat menyusun produk, organisasi, bagaimana secara tata kelola usahanya dia kuasai, baik organisasi, stafnya, ya, bagian produksinya siapa gitu ya, bagian pengirimannya siapa, keuangan ya, bagaimana dia biasa mengelola keuangan, baik laba bersih, terus juga rugi labanya gitu ya. Nah, terus neracanya. Nah, ini tentu juga harus bisa dikelola. Administrasi periklanan ya, baik melalui media cetak ataupun promosi dan lainnya, dan hal yang berhubungan dengan usaha dari semula berantakan menjadi tersusun rapi ya. Jadi ini satu tata kelola yang harus dikuasai oleh seorang wirausahawan kreatif. Jadi wirausahawan kreatif adalah wirausahawan yang dapat menyusun produk, organisasi, keuangan, administrasi periklanan, dan hal-hal yang berhubungan dengan usaha dari semula berantakan menjadi tersusun rapi. Jadi itu pengertian kreatif dan wirausahawan kreatif ya. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri kreativitas. Jadi kira-kira kita bisa melihat nggak teman kita itu kreatif atau enggak. Nah, ini ciri-cirinya ya. Yang pertama, menurut Mulyono Gandapura 1983 mengatakan bahwa berpikir kreatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah bebas dalam berpikir dan bertindak ya, karena dia tidak mau dibatasi gitu ya. Biasanya orang-orang yang kreatif begitu ya, tidak mau dibatasi. Kalau dulu ketika kita kecil, ini nggak boleh, itu nggak boleh sama mama kita gitu ya. Tapi kadang-kadang ada anak yang berontak, kenapa sih nggak boleh, bahkan bermain kotor juga nggak boleh, padahal saya suka loh gitu kan gitu ya. Jadi berpikir dan bertindaknya itu bebas. Bebas dalam artian ya bebas bukannya tanpa kontrol ataupun tanpa kendali. Artinya bebas itu di luar kebiasaan yang ada maksudnya gitu ya. Tapi tetap berada dalam koridor yang semestinya. Bukan bebas bebas sebebas-bebasnya gitu enggak ya. Yang kedua adalah tidak menyukai kegiatan yang menurut konformitas atau kesesuaian ya. Itu tadi di luar kebiasaan atau kesesuaian ya. Biasanya orang yang kreatif itu seperti itu ya. Di luar kebiasaan atau kesesuaian. Ya, yang biasa-biasa saja ya, tapi dia berpikir lebih daripada itu ya. Itu ciri kreativitas yang kedua. Yang ketiga adalah tidak mudah dipengaruhi
pendapat umum bila yakin bahwa pendapatnya benar, ya. Tentu bahwa dia tidak mau dipengaruhi kalau memang dia sudah berdasarkan eksperimen atau pengujian yang sudah dia lakukan, ya dia tidak akan dipengaruhi oleh pendapat umum. Beda kalau kita belum melakukan pengujian gitu ataupun survei pasar ataupun pengujian produk, ya pasti dia akan bisa dipengaruhi. Artinya ini berdasarkan data yang dia peroleh dan dia sudah lakukan eksperimen, tentu tidak akan mudah dipengaruhi pendapat umum, ya. Yang keempat adalah kecenderungan kurang demokratis dan lebih realistis, ya. Nah, walaupun di sila keempat kita ada masalah demokratis, tapi biasanya seorang kreatif ini biasanya cenderung lebih kurang demokratis karena tidak mau mendengarkan omongan orang lain, ya. Dia lebih sedikit bahkan lebih realistis. Artinya ya berdasarkan hal-hal yang nyata. Walaupun kurang demokratis tapi berdasarkan hal-hal yang nyata. Biasanya kalau kita demokratis kan mungkin ada ewu pakewu ataupun segan kepada orang lain. Nah, biasanya dia menghilangkan itu. Kalau ciri kreativitas itu menghilangkan itu. Saya bukan nggak seneng atau nggak senang sama dia. Oh, memang bener kok, produk yang kita buat ini seperti ini kok gitu. Ini bagus kok. Bukan karena misalkan pimpinan perusahaannya ataupun orang tuanya nggak senang gitu, tapi benar-benar dia sudah tahu betul produknya, kekuatan produknya, ya dia tidak mau mendengarkan orang lain, bahkan masukan dari orang lain. Makanya lebih kurang demokratis, ya. Yang berikutnya adalah mengakui dorongan-dorongan dirinya yang tidak berdasar akal atau iriasional, ya. Jadi selalu realistis, ya, kebalikannya. Yang berikutnya menyukai hal-hal yang rumit dan baru. Nah, ini juga siswa SMK harus bisa mengembangkan hal-hal yang baru. Jangan sampai ketika menemui masalah sedikit rumit saja sudah gampang menyerah gitu, ya. Biasanya ciri-ciri kreatif ya seperti itu, karena sesungguhnya tantangannya adalah jujur lebih susah gitu, ya, ketimbang kita hanya menjadi follower atau pengikut saja gitu, ya. Kalau kita menjadi penemu gitu atau tidak hanya menjadi follower, ya tentu harus mengetahui atau menyukai hal-hal yang baru, ya. Yang berikutnya menyukai humor dan memiliki good sense of humor, ya. Jadi untuk menghilangkan sedikit ketegangan ataupun stres, ya biasanya ciri-ciri orang kreatif itu ada sedikit humornya, ya. Yang berikutnya menekankan kepentingan nilai-nilai teoritik dan estetis, ya. Jadi tidak hanya asal saja, tapi secara teoritis dia bisa membuat kepentingan itu, dan juga secara keindahan atau estetisnya juga dia bisa lakukan. Jadi kalau bisa membuat produk gitu, secara teoritik bukan hanya kuat saja gitu atau yang dibutuhkan konsumen saja, tapi secara keindahan juga dia bisa sesuaikan gitu, ya. Itu yang namanya ciri-ciri kreatif. Yang kedua, ciri-ciri kreatif menurut SC Utami Munandar adalah, ini ahli yang kedua, bahwa orang yang berpikir kreatif yaitu yang pertama memiliki dorongan ingin tahu yang besar. Sama dengan tadi yang menurut Gandapura juga sama, memiliki dorongan ingin tahu yang besar. Yang kedua, sering mengajukan pertanyaan yang baik, ya. Jadi kalian siswa SMK juga harus sering mengajukan pertanyaan. Karena sejujurnya kalau orang yang sering bertanya berarti dia menguasai materi yang ada, dan ketika ada yang tidak jelas ya harus ditanyakan gitu supaya bisa tahu jalan pemecahannya gitu, atau jawabannya gitu, ya. Sering mengajukan pertanyaan yang baik. Artinya pertanyaannya adalah yang berdasar, ya, bukan tanpa dasar. Artinya misalkan ya asbun lah gitu, asal ngomong, asal bunyi gitu, ya. Nah, itu tentu siswa SMK harus mempunyai kebiasaan bahwa ketika mengajukan pertanyaan harus didasari oleh dasar-dasar yang ada gitu, ya. Yang ketiga, sering banyak gagasan dan usul terhadap suatu masalah. Ya, ini juga bisa dilihat kalau ada orang atau siswa yang banyak gagasan dan usul, ini menjadi ciri kreatif, walaupun memang misalkan usulnya itu misalkan
tidak memberikan banyak membuang keborosan atau apapun gitu, tapi ketika banyak usul ya itu menjadi ciri kreatif gitu, ada gagasan dan lain sebagainya. Masalah misalkan banyak pembuangan keuangan dan lain sebagainya itu bisa bisa dipecahkan berikutnya, tapi yang paling penting adalah bagaimana dia mempunyai gagasan dan usul. Itu orang-orang yang kreatif. Yang berikutnya adalah bebas dalam menyatakan sesuatu pendapat. Ya, sama juga dengan tadi ahli yang pertama bahwa bebas dalam menyatukan pendapat. Bahkan tadi ada yang kurang demokratis dan sebagainya. Jadi dia tidak seorang ciri yang kreativitas itu tidak merasa nanti saya nggak enak nih ngomong ketika saya ngomong begini nggak enak sama teman saya dan lain sebagainya. Tapi kalau seorang kreatif itu ya terserah gitu loh ya. Yang paling penting saya sudah sampaikan usulan saya seperti ini gitu ya, tanpa harus memandang pakai gitu ya. Itu ciri-ciri kreatif dari dua ahli. Selanjutnya adalah ada ahli lain yang bisa menyebutkan, ada Guilford dan Arrow dan Renshaw ya. Ini ada ahli lain tapi kita nggak bahas, cukup dari dua dua ahli itu saja. Mudah-mudahan kalian atau kita bisa mengetahui bahwa ciri-ciri kreativitas itu seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah pengertian inovasi ya. Sekali lagi bahwa persaingan sekarang sudah sedemikian ketatnya, makanya diperlukan kreatif dan inovasi ya. Kreatif kita sudah bahas tadi. Nah, selanjutnya adalah inovasi. Inovasi itu apa? Nah, pengertian inovasi menurut para ahli telah menuntut kita untuk mengerti inovasi. Secara umum, inovasi adalah menambah fitur produk yang ada atau menciptakan hal yang baru ya. Jadi hampir sama antara kreatif dan inovasi ya. Bisa menciptakan hal yang baru atau menciptakan fitur, atau tadi amati, tiru dan modifikasi gitu ya. Boleh saja kita tiru gitu tapi harus ada modifikasinya gitu. Itu kreatif. Jadi sama juga dengan kreatif, inovasi juga eh, agak sedikit sama ya, tapi sesungguhnya berbeda gitu. Hal baru tersebut tidak banyak berfokus kepada produk tetapi kepada unsur atau elemen yang terkait di dalam usaha atau perusahaan ya. 4 contoh karya inovasi. Yang pertama adalah organisasi yang berantakan menjadi efisien dan efektif gitu ya. Karena dia melakukan inovasi ya. Jadi lebih kepada elemen yang terkait di dalam usaha ataupun perusahaan gitu ya. Yang kedua, struktur keuangan yang boros menjadi efisien. Yang ketiga, dapat menstrukturisasi kondisi keuangan menjadi lebih baik. Yang keempat, kecepatan menangani masalah dari nilai 10 menjadi 5 menit dalam penanganan masalah. Artinya tidak berlama-lama atau tidak bertele-tele. Yang kelima, produk yang tersimpan di stok atau persediaan menumpuk menjadi terjual habis ya. Jadi ketika kita sudah bisa membuat produk, juga jangan sampai terjadi penumpukan stok ya, karena tidak bisa dijual gitu ya. Jadi itu pengertian inovasi yang sedikit tidak berbeda jauh dengan kreatif ya. Jadi artinya bisa menambah fitur produk yang ada atau menciptakan hal yang baru, dan hal baru tersebut tidak berfokus kepada produk ya. Jadi tidak hanya kepada produk yang kita buat saja, tapi kepada unsur atau elemen yang terkait di dalam usaha atau perusahaan. Ya, jadi yang terkait dengan produk itu dalam usahanya. Jadi kalau kreatif tadi lebih kepada produk, kalau inovasi bisa di luar produk gitu ya. Oke. Nah, ini pengertian inovasi menurut para ahli. Yang pertama adalah Everett M. Roger ya. Inovasi adalah sebuah gagasan, ide, rencana, praktek atau benda yang terima dan disadari sebagai sebuah hal yang baru dari seseorang atau kelompok untuk diimplementasikan atau diadopsi ya. Jadi ini Roger mintanya diadopsi ya. Jadi bukan hanya gagasannya tapi ya harus ditanggapi gitu. Jangan sampai hanya menyampaikan gagasan, ide, rencana, praktek gitu, tapi nggak diterima gitu ya. Jadi menurut Roger harus diterima gitu. Kalau memang itu sebuah gagasan, ide, rencana, praktek atau benda yang diterima dan dicari sebagai sebuah hal yang baru gitu ya. Gitu. Yang kedua, Stephen Robin ya, inovasi sebagai sebuah gagasan atau ide baru yang diterapkan untuk memperbaiki suatu produk dan jasa. Dari pengertiannya tersebut, Stephen Robin
Robin mempunyai 3 hal yang difokuskannya ya. Kalau tadi pengertian inovasi bukan hanya di produk saja, tapi Stephen Robin lebih juga memperbaiki suatu produk dan jasa gitu ya. Tapi yang paling penting adalah bisa mengaplikasikan atau menerapkan gagasan itu menjadi suatu kenyataan, dan gagasan itu menjadi sesuatu yang baru, itu namanya inovasi ya. Nah, difokuskannya yang pertama adalah gagasan atau ide baru, yaitu pengelolaan pola pikir dalam mengamati fenomena yang sedang terjadi dalam segala bidang, termasuk bidang pendidikan. Gagasan ide baru ini bisa berupa suatu penemuan dari sebuah gagasan pemikiran, ide sampai dengan kemungkinan gagasan yang kristal ya. Jadi gagasan baru itu pengelolaan pola pikir dalam mengamati fenomena yang terjadi ya. Misalkan dalam hal sekarang COVID-19, bisa nggak ada hal yang bisa baru diciptakan nggak gitu ya. Contoh bagaimana seorang polisi bisa ketika terjadi kelangkaan oksigen untuk penderita COVID-19, bagaimana sih bisa menciptakan oksigen dengan botol air mineral bekas gitu ya. Nah, terus bagaimana sih misalkan ketika seorang penemu, misalkan bagaimana orang yang terinfeksi atau terpapar COVID bukan hanya melalui swab saja, tapi ada alat lain yang ditemukan gitu. Nah, itu kenapa enggak gitu ya. Jadi berdasarkan kejadian atau fenomena yang terjadi, dia bisa membuat produk baru gitu ya. Yang berikutnya, yang kedua, produk dan jasa merupakan hasil dari langkah lanjutan adanya gagasan ide. Ide baru yang di follow up dengan segala kegiatan, kajian, percobaan, penelitian yang konkret dalam bentuk produk dan jasa, dan diimplementasikan dan dikembangkan termasuk di bidang pemasaran. Jadi gitu ya. Jadi produk jasa dari gagasan tersebut harus ditindaklanjuti dengan segala kegiatan, baik itu eksperimen, percobaan, penelitian, pengembangan produk yang konkret sehingga benar-benar menjadi real sebuah produk atau jasa gitu ya. Yang ketiga, upaya perbaikan ialah usaha yang sistematis untuk membuat perbaikan dan melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan terus agar hasil inovasi itu dapat terasa manfaatnya. Jadi gitu ya. Biasanya dalam perusahaan-perusahaan tertentu ada divisi Research and Development, bagaimana perusahaan itu melakukan pengembangan produk ya. Jadi produknya tidak monoton, terus juga diuji produknya sebelum di launching ke pelanggan atau ke customer gitu, diuji dulu baik dalam hal kekuatan dan sebagainya gitu ya. Itu menurut Stephen Robin. Inovasi adalah sebuah gagasan atau ide baru yang diterapkan untuk memperbaiki suatu produk ya. Jadi nggak beda dari ATM tadi, amati, tiru, dan modifikasi. Bisa nggak ya kita membuat satu produk yang kita modifikasi dan tidak 100% menjiplak gitu ya. Itu untuk pengertian inovasi. Nah, berikutnya adalah bagaimana sih cara menganalisis faktor keberhasilan berusaha ya. Jadi ini ada dua contoh yang nanti kita akan lihat gitu. Untuk menganalisis faktor keberhasilan kewirausahaan tidak terlepas dari tokoh-tokoh yang berhasil di dalam mengelola usaha. Bagaimana pola pikir, gaya hidup, dan prinsip hidup mereka ya. Jadi menganalisis faktor keberhasilan berusaha itu dapat dilakukan dengan cara melihat bagaimana pola pikirnya, bagaimana mengelola usahanya, bagaimana gaya hidupnya, dan bagaimana prinsip hidup mereka gitu ya. Itu akan bisa dilihat seseorang yang berhasil atau tidaknya itu akan dilihat dari perilaku tersebut ya. Jadi bagaimana mengelola usahanya, bisa nggak dia? Bisa gitu ya. Bagaimana pola pikirnya, apakah dia boros ataukah hanya untuk show off saja. Namun sekarang Sunda ya gitulah, sohor asal tekor asal kesohor gitu ya. Nah, ini tidak berlaku untuk seorang pengusaha gitu ya. Terus gaya hidupnya gimana sih? Boros nggak gitu kan? Nah, terus prinsip hidup mereka, punya prinsip nggak gitu kan? Nah, ini bisa dilihat dari contoh para pengusaha yang ada. Nah, di sini ada
satu contoh yang bisa saya tampilkan, yang pertama adalah Bob Sadino ya. Walaupun memang sudah meninggal di 2015, tapi masih menjadi apa namanya, motivasi untuk kita bagaimana kita bisa menjadi seorang pewirausaha ya. Ya, kalaupun tidak sesukses dengan Bob Sadino yang sering memakai celana pendek dan kemejanya gitu, tapi kita lihatlah ya prinsip-prinsip hidupnya ya. Bergayalah sesuai isi dompetmu ya, yang beneran punya ya. Gak akan banyak bicara seperti mereka yang berlagak sok punya ya. Jadi ini prinsip hidupnya Bob Sadino. Jadi meskipun beliau sudah kaya tapi gaya hidupnya tetap sederhana gitu ya. Jadi bergayalah sesuai isi dompetmu ya. Kadang-kadang kalau isi dompetnya nggak cukup tapi banyak laganya gitu ya. Sok kaya lah, sok apa padahal dompetnya nggak ya, syukur-syukur apa dompetnya isinya penuh gitu ya. Tapi kadang-kadang yang parah adalah isi dompetnya minim tapi gayanya gaya seorang kaya gitu ya. Itu prinsip hidup seorang Bob Sadino ya. Lahir di 1939 dan meninggal di 2015. Nah, ini kenapa saya tampilkan apa namanya? Gambar-gambar seperti ini. Bob Sadino itu lebih konsentrasi kepada pangan dan peternakan ya. Dia dulu bekerja di Amsterdam dan Hamburg, Jerman, di satu perusahaan Deloitte ya, Jakarta Deloitte gitu. Dia berusaha di sana dan kebetulan banyak keliling dunia juga gitu. Nah, bermodalkan dari Mercedes-Benz yang dia punya gitu ya, dia menjualnya untuk dijadikan modal walaupun memang akhirnya terjadi kecelakaan terhadap Mercedes-Benz, tapi dia pantang menyerah gitu walaupun istrinya menjadi seorang apa namanya, pekerja yang lumayan sukses gitu, tapi dia tidak mau tergantung kepada istrinya dan bermodalkan dengan ayam yang diberikan, beberapa ekor ayam yang diberikan oleh apa namanya, kenalannya ataupun kerabatnya gitu. Akhirnya dia bisa membuat usahanya itu sukses ya. Dia sempat jadi jualan telur, kangkung itu, bahkan pernah jadi kuli bangunan juga. Tapi dengan bermodalkan pemberian apa namanya, ayam tadi terus beberapa kenalan di luar negeri gitu, akhirnya beliau bisa membuat satu produksi makanan ya. Ini salah satu contohnya Camp Food ya, dan juga minimarket ataupun lifestyle market namanya Kemcik. Ini cukup besar di kawasan Kemang gitu, terutama di kota-kota besar. Ini lebih lebih banyak ya. Ya. Nah, ini ada produksi daging, sosis dan lain sebagainya. Jadi beliau adalah pendiri Camp Food dan Kemcik ya. Kalau Camp Food itu lebih kepada produksi makanan olahan baik dari pangan dan peternakan daging gitu. Kalau Kemcik adalah bagaimana supermarketnya atau lifestyle marketnya gitu ya. Jadi itulah seorang Bob Sadino, biografinya ya. Jadi lahir di 1939, meninggal di 2015 ya, dengan beberapa perusahaan yang sampai sekarang masih eksis gitu ya. Sumber ini diambil dari biografiku.com ya, linknya ini bisa kalian lihat nanti. Yang berikutnya adalah 5 karakter sukses ala Bob Sadino. Jadi sebenarnya karakter apa yang bisa kita lihat dari pewirausaha sukses sekelas Bob Sadino ya. Jadi kalau dilihat dari biografinya secara singkat tadi, kita bisa lihat bahwa Bob Sadino ini memiliki kemauan yang keras ya. Jadi walaupun ketika Mercy-nya sudah dijual 2 dan akhirnya kecelakaan, modalnya habis, dia tidak mau tergantung oleh istrinya walaupun istrinya mempunyai jabatan penting gitu ya. Tapi dia tidak mau tergantung sama istrinya. Dia tetap mau berusaha, bahkan sempat menjadi kuli bangunan untuk bisa mengumpulkan modal ya. Nah, itulah memiliki kemauan yang keras ya. Bagaimana dia ingin menjadi seorang wirausaha. Yang berikutnya adalah berani mengambil resiko ya. Nah, tentu ini juga dilakukan oleh Bob Sadino, bagaimana ketika dia mohon maaf, untuk berinovasi dan mencoba strategi baru ya,
Nah ini tentu kan nggak mudah. Dia berani mengambil risiko dari seorang pekerja yang sudah nyaman sebenarnya gitu, tapi dia berani mengambil risiko untuk berwirausaha gitu. Ini satu satu keputusan yang tidak mudah gitu ya. Biasa pekerja kan nerima gaji setiap akhir bulannya gitu, biasa nyaman lah gitu. Nah ini kalau menjadi seorang wirausaha tidak nyaman dan bahkan harus berani mengambil resiko gitu ya. Yang kedua adalah ikhlas dan selalu bersyukur ya. Tidaklah mudah menjadi ikhlas dan bersyukur karena biasanya manusia selalu tidak puas dengan apa yang diperolehnya ya. Namun banyak pengusaha yang sukses dan berhasil karena memiliki karakter ini, termasuk seorang Bob Sadino ya. Jadi walaupun hasilnya sedikit ya harus diterima gitu ya. Jadi bukan berorientasi kepada hasil gitu ya. Jadi ikhlas dan selalu bersyukur ya. Jadi hasilnya seperti apapun ya itu yang harus kita terima gitu ya. Harus kita syukuri terus. Yang keempat adalah tahan banting dan tidak cengeng ya. Nah ini tentu dilakukan oleh seorang Bob Sadino yang terus tegar gitu dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi ya. Nah termasuk bagaimana ketika dia yang tadinya harus menjadi kuli bangunan gitu. Nah ini jarang seorang sekelas yang tadinya hidup enak menjadi kuli bangunan. Nah ini kan seorang yang tahan banting dan tidak cengeng gitu ya. Itu seorang Bob Sadino. Nah yang berikutnya adalah memiliki tekad yang kuat ya. Kalau Anda mau jadi karakter wirausaha seperti Bob Sadino ya harus memiliki tekad yang kuat gitu ya. Jadi itu 5 karakter sukses ala Bob Sadino ya. Oke, yang berikutnya pengusaha sukses yang berikutnya adalah Michelle Bambang Hartono, atau ini mohon maaf warga keturunan gitu ya, tapi sudah menjadi warga negara Republik Indonesia ya. Nama Chinese-nya adalah Oi Hui Xiang ya. Ya. Michelle Bambang Hartono ya. Kenapa saya tampilkan gambar-gambar seperti ini? Ini supaya kalian lebih ingat saja ya bahwa beliau adalah putra dari pendiri PT Jarum gitu ya. PT Jarum bersama saudaranya dia merintis peninggalan PT Jarum dari ayahnya ya. PT Jarum ya. Nah, selain juga PT Jarum, dia juga merambah kepada Bank Sentral Asia ya. Selain ke Bank Sentral Asia juga merambah kepada Polytron ya. Kalian tahu sendiri Polytron itu merek apa ya. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa ketika PT Jarum dilanda kebakaran gitu. Nah, ini ayahnya ini, ayah Michelle Bambang Hartono ini merasa ini menjadi satu ujian terbesar karena PT Jarum yang didirikan akhirnya harus kebakaran. Nah, kalau mental seorang bukan seorang pewira sukses tentu akan waduh habis nih gitu. Tapi ketika ini terjadi kepada seorang pewira sukses, ini menjadi motivasi untuk lebih keras lagi berjuang. Dan alhamdulillah setelah kebakaran itu karena memang melakukan beberapa inovasi Michelle Bambang Hartono gitu. Contoh inovasinya adalah bagaimana sih dia melakukan ekspor ke luar negeri rokoknya yang tadinya sigaret gitu, tahu sigaret nggak? Yang tidak ada filternya rokoknya itu, nah dikembangkanlah gitu, ada inovasi gitu ya. Kita bertalian dengan inovasi tadi bahwa bukan hanya membuat hal yang baru, tapi ada tambahan fiturnya. Kalau dulu rokok itu tidak ada saringannya atau filternya gitu, nah sama Michelle Bambang Hartono ini dibuatlah gitu ya rokok filter. Kalau dulu kan rokok kretek gitu ya. Nah, tapi dengan adanya filternya itu ini menjadi hal yang baru dan bahkan diekspor ke luar negeri gitu ya. Nah, terus setelah dia bisa mengelola PT Jarum hasil peninggalan ayahnya, ya jangan sampai kalian ngomong wah dia mah sudah orang kaya pak gitu. Kalau ada teman-teman SMK yang bilang oh dia mah memang dari lahir sudah betul sudah kaya, tapi belum tentu walaupun dia diberikan warisan kalau dia tidak bisa mengelola harta peninggalan ayahnya,
ya belum tentu juga bisa sesukses ini, bahkan bisa habis dalam hitungan tahun kan gitu ya. Seberapa besar warisan yang diberikan oleh orang tua kita, kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik tentu akan habis. Tapi misal Bambang Harto ini bahkan menjadi orang terkaya gitu ya, se-Indonesia selama 11 tahun lebih, versi majalah Forbes gitu ya. Nah, ini membuktikan bahwa dia lebih baik ataupun bisa mengangkat bukan hanya PT Jarum tapi ekspansi ke beberapa perusahaan lainnya termasuk Polytron, BCA, bahkan ke kelapa sawit gitu ya. Banyak investasi ke kelapa sawit, apartemen dan juga hotel Indonesia ya. Jadi ini profil dari Michelle Bambang Hartono. Betul bahwa dilahirkan dari keluarga kaya, tapi ternyata dia bisa lebih kaya dari orang tuanya dengan mengembangkan PT Jarum dan berekspansi dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Oke, kalau tadi yang di pertama adalah Michelle Bambang Hartono, maaf Bob Sadino. Kalau yang kedua ini adalah Michelle Bambang Hartono. Nah, jadi karakter sukses ala Michelle Bambang Hartono ini seperti apa sih gitu. Nah, gitu ya. Yang pertama adalah dia orangnya sederhana. Kalau di beberapa media sosial kemarin bahwa dia orang kaya aja masih mau makan di warung sederhana, ini membuktikan bahwa dia ini hidup ini sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan ya. Jadi walaupun dia sudah kaya, kemarin sempat menjadi viral bahwa seorang misal Bambang Hartono makan di rumah makan biasa saja ya. Nah, ini menjadi karakter beliau bahwa dia ini hanya membelanjakan uangnya sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Yang kedua adalah pantang menyerah. Meski pabrik peninggalan ayahnya telah terbakar, namun dia bersama saudaranya terus melanjutkan peninggalan usahanya dengan baik dan bahkan lebih maju gitu ya. Yang ketiga, inovatif dan kreatif, membuat rokok filter dari sebelumnya berbentuk kretek ataupun belum ada filternya, tapi juga mengembangkan pemasarannya hingga ke luar negeri. Yang terakhir adalah berani mengambil resiko dan terus mau belajar ya. Sangat tidak mudah untuk ekspansi usaha dalam bentuk lain dan hal tersebut sangat berisiko. Jadi kalau kita tadinya sudah berkecimpung dunia rokok PT Jarum gitu, tapi tiba-tiba kita harus berusaha di tempat lain, contoh di kelapa sawit atau di elektronik. Nah, ini kan tentu harus kita selain beradaptasi juga harus terus belajar gitu. Makanya dia berani mengambil risiko dan terus mau belajar. Itu barangkali teman-teman yang bisa kita pelajari di sesi awal mengenai karakter wirausaha. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Kalaupun ada hal-hal yang nanti tidak jelas, boleh disampaikan di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.